Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Febi. Perkenalkan, nama saya Ova Aska dan rekan saya. Saya Fandi Ramadhani. Kami dari Tongkrongan.co ingin menjelaskan proposal investasi kepada Ibu Febi selaku calon investor dan berpengalaman dalam bisnis coffee shop ini. Baik, boleh silakan dimulai. Baik, Ibu Febi. Jadi sebelumnya kami akan menjelaskan sekilas tentang usaha Tongkrongan.co yang akan kami ajukan ke Ibu Febi. Saya izin share screen ya, Ibu. Oke. Baik, pada era saat ini, angkringan adalah salah satu tempat untuk berkumpul bagi anak-anak muda untuk bercerita satu sama lain. Dan semakin banyaknya anak-anak muda di Batam yang membuat bisnis food dan beverage khusus coffee shop yang memiliki fasilitas yang baik semakin bertambah dan berkembang pesat. Visi misi dari Tongkrongan.co adalah untuk membuat Tongkrongan.co semakin pioner angkringan dengan konsep minimalis dan eksekutif di Batam. Misi dari kafe adalah menciptakan experience baru bagi pelanggan sesuai dengan tagline angkringan masa kini, menciptakan rasa yang mengesankan bagi pelanggan, membranding Tongkrongan.co sebagai angkringan eksekutif. Baik, selanjutnya untuk company profile. Jenis usaha bisnis ini bergerak di bidang kuliner. Pada bisnis ini akan menjual makanan dan minuman dengan harga kaki lima, tetapi fasilitas tempat yang sangat memadai. Nama usaha kami Tongkrongan.co dan lokasi usahanya di sekitar Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota Batam, Kepulauan Riau. Dan untuk struktur organisasinya, founder kami Feby Oktalina, dan saya sebagai CEO founder, dan rekan saya juga sebagai CEO founder. Gambaran umum usahanya, Tongkrongan.co adalah jenis usaha yang memprioritaskan sistem dine-in dengan fasilitas konsep millennial vibes yang membuat para pelanggan nyaman duduk berlama-lama. Usaha ini menawarkan berbagai jenis minuman saset dengan kemasan berbeda dengan angkringan lainnya, seperti Nutrisari Creamy yang mana adalah minuman khas yang kami ciptakan. Tidak hanya sebagai minuman berjenis saset saja, tetapi kami juga menyediakan coffee dan premium drink. Di segi makanan, kami menyediakan beberapa makanan Nusantara seperti nasi ribut dan beberapa makanan ringan dan cemilan seperti kue balok dan pom-pom. Jam operasionalnya adalah Senin sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 10 malam, Sabtu dan Minggu jam 9 pagi sampai jam 11 malam. Baik, untuk keunggulan usaha, yang pertama produk penyajian, itu Tongkrongan.co memiliki penyajian yang berbeda dengan angkringan pada umumnya. Membuat sebuah produk yang sebelumnya terkesan biasa saja, menjadi terlihat elegan dan eksklusif. Lalu memberikan diskon atau promo, Tongkrongan.co memberikan diskon atau promo pada produk kami dengan tujuan untuk menarik pelanggan baru untuk mencoba produk kami, dan juga strategi kami untuk memaksimalkan bahan baku kami. Yang ketiga ada konsep tempat. Tongkrongan.co memiliki konsep tempat yang berbeda dengan angkringan pada biasanya, yang memiliki konsep millennial vibes yang elegan dan eksklusif, dan akan membuat pelanggan mendapatkan experience baru. Yang terakhir ada keterjangkauan produk. Produk dalam Tongkrongan.co ini tidak hanya memberikan fasilitas dine-in, tetapi juga memiliki sistem pembelian secara online seperti GoFood, GrabFood, atau Shopee Food untuk mempermudah para pelanggan memesan tanpa harus datang ke kafe kami. Target pasarnya, yang pertama ada segmen pasar, menu minuman dan makanan yang dijual di Tongkrongan.co ini harganya terjangkau, maka pelanggan yang berkunjung di usaha Tongkrongan.co ini adalah pelanggan individu dari semua usia, perempuan ataupun laki-laki, mulai dari kelas bawah sampai kelas atas, baik pelajar, mahasiswa, atau pekerja. Yang kedua ada penguasaan wilayah pasar. Usaha yang akan didirikan adalah usaha yang ditekankan adalah minuman. Maka akses menuju lokasi tempat usaha yang akan didirikan harus bertempat di lokasi yang ramai dan dilalui banyak orang agar mudah dijangkau, juga berada pada lingkungan yang aman. Lebih tepatnya, kami akan menempatkan usaha ini di pinggir jalan agar mudah terlihat.
guna untuk memperoleh perhatian dari pelanggan dan mempermudah untuk memperkenalkan serta mempromosikan bisnis yang akan kami rintis. Lalu ada promosi dan pemasaran. Strategi marketingnya yang pertama melalui WOM atau word of mouth, yaitu melalui mulut dan mulut. Yang kedua ada menggunakan media sosial seperti Instagram, WA, Facebook, dan TikTok. Baik, ini yang terakhir ada aspek keuangan. Untuk modal awal diperkirakan 270 juta. Lalu ada estimasi penjualan 1 bulan. Ini ada kami kategorikan sebagai 3, rendah, sedang, dan tinggi. Jadi untuk rata-rata penjualan per harinya itu kalau rendah 120 item, untuk sedang 150 item, dan tinggi 200 item. Untuk rata-rata nominal per transaksinya itu 25.000. Lalu kira-kira total penjualannya itu untuk yang rendah 90.000, yang sedang 112.500, dan yang tinggi 150.000. Oh, mohon maaf sebelumnya, ini untuk penjualan sebulannya itu 90 juta, lalu yang sedang itu 112.500 juta, dan yang tinggi 150 juta. Dan profit kotornya itu yang rendah 54 juta, yang sedang 67.500 juta, dan yang tinggi 90 juta. Nah, ini ada biaya operasional juga, seperti gaji karyawan. Diperkirakan untuk karyawan di bar ada 3, dan yang di kitchen ada 2. Lalu sewa tempat, listrik dan air, internet, biaya maintenance, dan biaya lain-lain. Untuk total biaya operasional diperkirakan itu kalau rendah 37.200 juta, yang sedang 40.575.000, dan yang tinggi ada 47.200.000. Baik, untuk proposal kami sekian. Ibu ada yang mau Ibu Feby tanyakan? Oke, untuk strategi marketing, kira-kira apa sih yang bakalan kalian lakukan saat bisnis ini sudah mulai? Baik, Ibu izin menjawab. Untuk strategi marketing kami seperti yang sudah ditampilkan pada proposal kami ini, dengan melalui word of mouth atau dari mulut ke mulut, lalu menggunakan sosial media seperti Snapgram, Snap WA, Instagram, TikTok juga, lalu Facebook, dan Twitter. Oke, terus untuk usahanya kira-kira kapan dibukanya? Baik, Ibu. Jadi didirikan usahanya itu pasti secepatnya, Ibu, setelah kami mendapatkan dana dari investor. Untuk karyawan, apakah ntar mereka bakalan mendapatkan pelatihan atau enggak? Baik Ibu, iya, karena agar para karyawan dapat memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan sesuai dengan pekerjaan yang akan mereka lakukan dan meningkatkan mutu hasil kerja. Terus untuk royalti fee yang akan saya dapatkan, kira-kira berapa ya? Baik Ibu, berdasarkan biaya awal kami akan membutuhkan sekitar 300 juta, tetapi pendanaan awal kami akan bersumber dari investasi. Kami akan membuka permintaan investasi sebesar 270 juta untuk membangun dan mengembangkan tongkrongan.co yang akan membawa warna baru bagi pemuda Batam dan membantu menciptakan pasar yang lebih kompetitif. Dan keuntungan bagi investor adalah 100 juta dari investasi. Royalty fee 15% per bulan, lisensi merek tongkrongan.co selama 5 tahun. Oke, yang terakhir, rencana apa yang akan kalian lakukan jika saya menyetujui sebagai investor pada bisnis tongkrongan.co ini? Baik, Ibu. Untuk rencana selanjutnya itu, pasti kita akan membahas bisnis plan yang akan dibahas lebih lanjut jika Ibu bersedia memberikan investasi untuk bisnis yang sudah kita bahas sebelumnya ini, Ibu.
Jika Ibu berkenan dan bersedia, kita pasti akan membahasnya di pertemuan selanjutnya, Ibu. Jadi, apakah Ibu Feby berkenan menjadi investor dari bisnis kami ini? Baik, saya bersedia menjadi investor tongkrongan.co. Saya tunggu kelanjutannya ya. Baik, terima kasih Ibu Feby telah menyetujui memberikan investasi kepada bisnis kami ini. Terima kasih juga karena Ibu telah meluangkan waktunya untuk membahas proposal ini. Dan semoga untuk kedepannya bisnis yang sudah disetujui ini akan berjalan dengan lancar. Tentunya diharapkan akan bisa meningkatkan profit untuk kedua belah pihak perusahaan, mau perusahaan dari Ibu Feby ataupun usaha dari kami ini. Sekali lagi terima kasih ya Ibu. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya Ibu. Sama-sama.